Kisah nyata, pengasuh C.U. cacat. Namaku Ratna, seorang perempuan sederhana dari desa kecil di Jawa Tengah. Hidupku tak pernah lepas dari perjuangan. Sejak suamiku meninggal dunia karena sakit keras, untuk menghidupi dua anakku, aku berusaha mencari pekerjaan apa saja. Hingga suatu hari aku mendapat tawaran menjadi pengasuh pribadi seorang pria cacat di Jakarta. Pria itu bernama Arga, seorang CEO muda yang mengalami kecelakaan mobil parah 2 tahun lalu. Tubuhnya lumpuh dari pinggang ke bawah, membuatnya harus duduk di kursi roda sepanjang hidup. Meski demikian, dia tetap menjalankan perusahaannya yang besar. Namun, di balik semua kekayaan dan kejayaannya, hidup Arga penuh kesepian. Hari pertama aku masuk bekerja, aku melihat tatapan matanya yang dingin. Ia tampak angkuh, mudah marah, dan tidak pernah tersenyum. Tugasku sederhana, menyiapkan makanannya, menemaninya ke kantor, dan memastikan kebutuhannya terpenuhi. Tapi kenyataannya, yang sulit adalah menghadapi egonya. Setiap kali aku menawari bantuan, ia selalu menolak dengan kasar. Jangan perlakukan aku seperti orang lemah. Aku masih bisa mengurus diriku sendiri, katanya dengan nada tinggi. Aku hanya bisa menunduk, menahan sabar. Dalam hatiku, aku tahu bahwa di balik kekerasan ucapannya, ada luka yang dalam. Hari-hari berikutnya aku belajar mengenal sisi lain dirinya. Aku sering melihat dia duduk sendirian di balkon rumahnya, menatap kosong ke langit malam. Pernah sekali aku mendengar dia menangis pelan. Saat itu aku memberanikan diri mendekat dan berkata, "Pak, Tuhan mengambil satu hal dari kita, tapi Dia pasti menggantinya dengan hal lain yang lebih indah. Jangan menyerah." Entah bagaimana, kata-kataku membuatnya terdiam. Sejak hari itu, sikapnya mulai berubah. Ia mulai mau diajak bicara, bahkan perlahan bercerita tentang masa lalunya, tentang mimpinya yang hancur, tentang tunangan yang meninggalkannya setelah tahu ia cacat, dan tentang kesepian yang ia sembunyikan di balik kesuksesannya. Waktu berjalan, kedekatan kami makin terjalin. Aku bukan hanya pengasuh, tapi pendengar setianya. Ia pun mulai menghargai kehadiranku. Bahkan, ia sering bilang, "Ratna, kalau bukan karena kamu, mungkin aku sudah menyerah sejak lama." Aku tak pernah menyangka, pekerjaan yang awalnya hanya untuk mencari nafkah, ternyata membuatku menemukan arti lain dari pengabdian. Mengasuh seorang CEO cacat bukan hanya soal membantu fisiknya, tapi juga menyembuhkan hatinya yang terluka. Kini, setelah 3 tahun bekerja bersamanya, hidupku dan anak-anakku jauh lebih baik. Sementara Arga pun mulai bisa tersenyum, bahkan bercanda, sesuatu yang dulu mustahil kulihat. Aku percaya, setiap pertemuan dalam hidup kita tak pernah kebetulan. Tuhan mempertemukanku dengan Arga bukan hanya agar aku bisa menolongnya, tapi juga agar aku belajar arti kesabaran, keikhlasan, dan kekuatan hati.